tenang menjawab dengan itu, malah dia tambah efek, multiplier efek, dia tambah terkenal, tambah ada daya tarik terhadap kekuatan politik. Rakyat makin cinta, makin diserang makin cinta. Sampai sekarang aja diserang ya makin cinta. Nggak ada popularitas Jokowi itu jatuh, diserang di sosmed. Ya sama lah dengan Soekarno, diserang kanan kiri, masih terkenal sampai detik ini terkenal. Jadi saya lihat levelnya Pak Jokowi ini sudah Soekarno, walaupun Pak Jokowi juga Soekarnois. Nah, boleh saya katakan tanpa harus memuji dan saya objektif bahwa Jokowi ini sudah menjadi ideologi. Kalau dalam hal ekonomi namanya Jokonomics. Kalau bicara politiknya ideologi Jokowisme. Ideologi Jokowi. Apa ideologinya? Ya tenang, santun, tidak reaktif, pro terhadap kalangan rakyat kecil, menyapa dan segala macamnya. Dan ini, dan di depan saya ini ada orang ganteng. Amin. Gus Ding. Siap. Gus Ding, atau kalau mau tahu nama lengkapnya Safrudin Budiman. Ini orang perjalanannya panjang nih. Siap. Lama jadi jurnalis. Iya. Ya kan, sekarang ada di salah satu perusahaan lah gitu. Tapi mulai terjun full di politik itu waktu jadi relawan Pak Jokowi ya Bang ya? Ya Gus ya? Enggak, sebenarnya saya itu politik dulu. Iya, karena harus biaya kuliah, terpaksa jadi wartawan Surabaya Pos. Oke. Hanya dengan surat kuning, tanda kelulusan, skripsi, saya mencalonkan diri melamar. Padahal syaratnya harus S1. Jadi saya diterima walaupun belum lulus. Surabaya Pos itu? Iya. Tahun berapa itu Gus? 2023. Oke. Iya. Sempat di Republika juga? Ya, pernah di Republika Madura, kontributor. Lalu kemudian terjun ke politik? Saya aktivis mahasiswa 98. Oke. Terus pernah di PRD sebagai aktivis, ketua partai PRD Sumeneb Madura, Komite Pimpinan Kota namanya. Zamannya Budiman dan Faisal Reza ya kan. Yeah. Terus 99 balik lagi ke kampus sampai mau selesai kuliah. 2021. Nah, ini kekurangan dana kita. Nggak sengaja baca koran Surabaya Pos ada lamaran. Ada lowongan. Ya kok diterima, padahal saya nggak punya ilmu menulis jurnalis, tapi saya kalau dari SMP sampai SMA bahasa Indonesia saya itu 9-10 nilainya. Itu aja modalnya karena modal bahasa Indonesia ya bagus, jadi bisa bikin cerpen, bisa bikin opini, bisa SPOK, kalimat-kalimat struktur kata, ya otomatis sama dengan media, tinggal di translate aja, digeser dikit aja. Okay. Ya alhamdulillah lah jadi jurnalis, wartawan, dan sampai detik ini masih nyambi cari makan di media. Ya jadi agensi media kan. Iya. Kira-kira begitu. Dan bergabung dengan, sempat mendirikan relawan Jokowi. Nah, setelah lulus kuliah, menikah, aktif di partai. 2014 aktif juga di PAN, caleg DPR RI, karena Pak Hatta Rajasa sudah tidak di PAN, Prabowo Hatta kalah. Saya fokus ke UMKM. Nah, dalam perjalanan waktu kok Jokowi bagus. Nah, jadi akhirnya saya 2017 itu udah ancang-ancang mau gabung ke Pak Jokowi. Makanya saya bikin relawan 2017 bersama teman-teman di Surabaya. Nah, habis itu 2018 Oktober pas TKN ada acara di Surabaya, Erick Thohir ketuanya. Saya sebagai perwakilan 10 relawan dari Aliansi Relawan Jokowi, ada Idil Fitri, Riano Oska, Budi Mulyawan, Diawari Anjari, Sugeng Budiono, dan lain-lain. Saya tuan rumahnya, terus menyiapkan kamarnya. Nggak sengaja ketemu Sylvester dan Noel. Nah, Immanuel Ebenezer. Bang Yamin juga, Bang Yamin dari Seknas Jokowi. Mereka nggak sengaja ketemu Sylvester, Noel, Aidil, dan lain-lain. Kan hari libur, pesawat mahal, mau naik kereta full kan. Iya. Nah, tolong Gus carikan kamar. Saya kan kenal lah dengan teman-teman PDIP dan lain-lain, dengan panitia. Dalam hitungan nggak nyampe sejam 9 kamar itu dapat. Nah, baru mereka ngakui, ini sakti nih Gus Dini. Segera ke Jakarta Gus katanya. Oh siap. Ya saya tidur sama Bang Silver. Noel dapat kamar satu-satu waktu itu. Disitulah kenal lah dengan mereka. Tapi saya cinta Jokowi karena banyak program-program Pak Hatta Rajasa, MP3I, tol laut, apa itu dipakai oleh Pak Jokowi. Ya pertumbuhan ekonomi, kan dia Menteri Keuangan. Yeah.
pembangunan juga kan. Pak Jokowi itu mengedepankan program-program pembangunan pemerataan. Nah, karena itulah pembangunan 3T bagus di zaman Pak Jokowi. Yeah. Dan itu visinya MP3I termasuk Dewan Ekonomi Nasional. Karena akhirnya orangnya Pak Hatta Rajasa juga, Sutrisno Bachir yang jadi ketua. Sutrisno Bachir. Nah, itu ada program-programnya dari orang-orang PAN dipakai sama Pak Jokowi atau kerjasama lah. Dan disitulah saya merasa bahwa Pak Jokowi ini tidak seperti yang dituduhkan. Ya komunis lah, yang dibilang ijazah lah apa. Saya udah merem. Saya sebelumnya sempat terdogma juga, tercuci otak bahwa dia anti Islam lah. Ya. Cuman kan di Islam itu saya dengar di TV TV-nya Salafi itu, Rodia ya. Rodah apa Rodia TV? TV Rodah. Itu mengatakan selama pemimpin negeri itu memperbolehkan masih sholat tidak dilarang. Saya kan aktivis Muslim. Bahwa itu pemimpin itu tidak boleh dikritik dan dihajar. Kalau kritik harus dengan sopan santun. Di situ saya, nggak boleh ternyata. Baru tahu oposisi itu ada caranya kalau dalam Islam. Dan Jokowi masih sholat bersama, takbiran bersama, datang di puncaknya ketika 212 malah Pak Jokowi nggak takut datang kan ketemu di Monas itu. Di situ saya semakin simpati. Ternyata tidak seperti yang dituduhkan. Pak Jokowi itu agamis, nasionalis, tradisionalis, dan juga abangan. Makanya figur beliau dicintai rakyat dan saya termasuk yang sadar diri bahwa tidak seperti yang dituduhkan. Pak Jokowi adalah, karena dulu zaman Prabowo Hatta kan, pendukung Prabowo Gibran kebenciannya ngeri terhadap Pak Jokowi. Kan kita tercuci otak juga. Pendukung Prabowo Hatta. Iya. Betul. Itu kan termasuk salah satu pertarungan yang luar biasa ya. Iya. Waktu itu saya kan juga caleg DPR RI PAN Surabaya Sidoarjo. Ya otomatis dukung inilah Pak. Saya dibimbing oleh Mas Catur Sabtoedi, Komisi 3 dulu, tahu kan? Tahu. Ya dia pernah diskusi, gimana Gus, Mas Safruddin, ini kan kayaknya waktu itu Pak Hatta Jokowi sudah hampir jadi itu. Cuman Amin Rais nggak mau. Amin Rais nggak mau di PAN. Akhirnya, ini kayaknya Jokowi menang nih. Kayaknya kata Mas Catur waktu itu. Ya udahlah Mas, kita setia aja lah Prabowo Hatta, ngapain? Kita kan samikna aja, garis partai. Dan ya sudah akhirnya tarung bener, kalah tipis lah. Ya kalah tipis lah. Kalah tipis tapi ya itulah demokrasi kan. Betul. Yang penting damai, nggak ada kerusuhan. Harus menahan diri. Ternyata jadi orang kalah itu memang gak enak, Pak. Iya kan? Iya. Ya, jadi saya ini Hatta lover lah. Berjuang bersama, melangkah bersama, slogannya berjuang bersama. Tapi setelah 2017 ya udah kita gabung Pak Jokowi aja karena makanya dan kebetulan waktu itu saya keluar dari PAN karena sudah bukan Pak Hatta Rajasa kan. Akhirnya saya bergabung ke PSI dan bergabung juga membesarkan Pak Jokowi. Relawan saya namanya Barisan Pembaharuan. Barisan Pembaharuan itu adalah gerakan bersama. Pembaharuan itu pemurnian. Yang saya organisir sebenarnya awalnya bukan kalangan bawah. Yang saya organisir itu profesional, politisi, profesional, dokter, sampai sekarang UMKM, pengusaha, kiai, karena mereka adalah orang yang punya masa. Nah, saya organisir. Ada profesor, ada pengacara, notaris. Nah, mereka pasti punya masa. Dan berhasil kita bentuk waktu itu 22 provinsi. Terus berkembang ke seluruh Indonesia. Ya kita bergerak lah. Ya Silverster jalan sendiri, Bang Silver. Semua jalan sendiri. Tapi karena saya baru, gak begitu dikenal. Tapi saya menorehkan prestasi di Rumah Aspirasi sebagai salah satu pengelola media centernya. Diajak Bang J, diajak Bang Yamin. Bang Yamin tuh pernah ngomong, kalau urusan media, Gusdin ya, Safruddin. Akhirnya relawan itu, Jokowi kan ratusan, Pak. Semua datang ke saya. Tolong dibantu medianya, Mas. Langsung saya jadi pusat perhatian. Ada Joker Jakarta. Ada banyak relawan-relawan yang pencitraannya kepada saya. Haidar Alwi dulu belum dikenal. Saya medianya. Saya yang bawa dia ke Metro TV untuk tampil di TV pertama kali. Mas, saya belum pernah tayang di TV nasional. Bantu dong. Mas, pertama kali. Kalau sekarang udah terkenal Haidar Alwi. Banyak tokoh-tokoh yang saya backup. Pak Idil Fitri, relawan aliansi. Saya media centernya di ARJ. Nah, makanya kok bisa bertahan ini dengan hanya dana sedikit ke Jakarta ya. Kita kan ilmu Pak dipakai Pak. Kita bukan kerja kuli kan, kerja cerdas kita.
Bukan kerja goib juga ya. Karena Ya. bilang sakti kan. Ya doa juga, jangan lupa sholat ya kan. Iya. Karena ada unsur spiritualitas ya, spiritual ada. min haitsu la yahtasib. Rezeki itu hadir dengan yang tak disangka-sangka. Betul. Datang ke Jakarta ada orang yang menyerahkan kantor besar di Slamet Riyadi, saya tinggal di situ. Numpang sama Bang Guntur, tahu kan? Hanura. 5 tahun saya tinggal di situ, Pak. Gratis. 2 lantai, 3 lantai malah. Terus relawan tambah besar, jaringan media tambah oke. Yang saya levelnya Surabaya, Jawa Timur, masuk di Jakarta, banyak program-program yang media yang akhirnya mengenal saya. Jadi saya walaupun nggak jadi komisaris di zaman Jokowi sudah menikmati, Pak, efek dari Ya, menjadi relawannya, Jokowi. masuk di media centernya. Dan saya menorehkan sejarah lagi di Rumah Aspirasi Rakyat itu. Saya orang yang pertama bikin festival film Jokowi 2018. Film pendek, festival film pendek. Melukis Jokowi, melukis di hati. Itu saya. Pameran 10 hari di Rumah Aspirasi Rakyat. Terus saya bikin festival kopi, mural, melukis mural, workshop film, workshop batik, pelatihan batik, karena ekonomi kreatif kan. Dan ramailah Rumah Aspirasi itu. Saya banyak membantu lah. Selain mereka ada tim kreasi sendiri, tapi yang saya swastanya, barisan pembaruan. Ya gaduh-gaduh lah, puzzle kan. Namanya semi-semi IO lah. Ini bantu makannya, ini pembicaranya. Jadi saya bangga bersama Jokowi. Dan dibantu teman-teman juga. Saya bisa bikin event-event yang bagus, besar. Pernah bikin sama Baranusa itu, Adi, Bang Adi tahu kan? Ya. Bikin acara I Love Jokowi, demo di depan istana. Kurang lebih 700 sampai 1000 orang. Keren ya, Jokowi di demo tapi demo positif. Itu saya. I love Jokowi. I Love Jokowi. Dibantu dari Andre Kita Pancasila, ada Ansar Ilo. Waktu itu dari relawan Sumsel Jokowi. Ya. Banyak. Saya tuh menjadi sentral yang dianggap membina relawan-relawan kecil. Mereka yang aspirasinya tidak tertampung itu saya tampung. Termasuk membranding mereka di media ya. Iya, termasuk sekarang saya di Prabowo Gibran, aliansi relawan Prabowo Gibran. Saya koordinatornya sampai sekarang. Jadi ARJ di Dulu ARJ. Ya. Ditambah posko koalisi relawan Muslim, ditambah I Love Jokowi, dan kita punya juga posko relawan 01 bersama Andre Parengkuang. Pernah dengar? Ya. Trisakti, relawan Jokowi. Saya bikin posko relawan. Ya, saya yang cari dana lah. Itu waktu setelah Pilkada DKI. Iya. Karena Abang kan masuk 2018 kan. Jadi Andre Parengkuang, Pak Muldoko hadir, Bang Yamin hadir, tapi setelah itu meninggal kan Bang Yamin. Innalillah. Iya. Dia banyak membimbing saya juga. Oke. Bang, itu perjalanan yang luar biasa. Tadi sih kita mau ngomong Dadan, tapi nanti di belakang aja. Iya. Kita ngomong soal ini menarik juga. Kemudian kan setelah Abang menikmati bagaimana efek popularitas dengan Jaringan ya kan, waktu Pak Jokowi sosial kapital. Nah, kemudian setelah Pak Jokowi turun, ini kan serangan banyak banget, Bang. Hampir semua hal itu dikaitkan ke Pak Jokowi. Korupsi, salah Jokowi, kayak disebut di Nadiem, disebut di perkara CPO, Hotman Paris jelas-jelas menyatakan ini kalau bisa harusnya Jokowi juga hadir di sini gitu. Nah, menurut Abang ini apa sebenarnya? Apakah hanya sekedar membuat sensasi atau memang mereka punya misi politik sendiri, Bang? Jokowi itu magnet, Pak. Ya. Baik itu dari sisi negatif maupun positif. Siapa yang dekat dengan Jokowi atau di pusaran dia akan menikmati. Tapi siapa yang melawan Jokowi juga akan menikmati. Akan menikmati ya popularitasnya, sosialnya, medianya. Coba kalau cumi-cumi.com bicara itu, viewernya pasti banyak. Karena dia tokoh sentral, pusat titik gempanya di situ, pusarannya di situ. Getarannya, epicentrumnya. Jadi pilihannya akhirnya banyak orang yang nggak kebagian kekuasaan ini kadang memilih melawan Jokowi. Hanya kadang mereka ingin terkenal aja itu. Jadi cari salah-salahnya Jokowi. Saya dulu sempat termakan, kan saya bilang tadi, termakan anti Jokowi. Tapi setelah saya sadar bahwa ya ditambah hati nurani mengatakan kalah ini Prabowo. Tapi akhirnya saya tetap loyal ke Prabowo Hatta. Terus lihat gerakannya Jokowi yang tidak reaktif, tidak reaksioner, dia responsif aja. Dia seorang stoikis sejati, Pak. Marcus Aurelius dia, ilmunya udah tuntas dia. Sama Epictetus. Ya, jadi Jokowi stoikis sejati, diam, tenang, menjawab dengan itu, malah dia tambah efek, multiplier efek. Dia tambah terkenal, tambah ada daya tarik terhadap kekuatan politik. Nah,
rakyat makin cinta, makin diserang makin cinta. Sampai sekarang aja diserang ya makin cinta. Nggak ada popularitas Jokowi itu jatuh, diserang di sosmed. Ya sama lah dengan Soekarno, diserang kanan kiri, masih terkenal sampai detik ini terkenal. Jadi saya lihat levelnya Pak Jokowi ini sudah Soekarno, walaupun Pak Jokowi juga Soekarnois. Nah, boleh saya katakan tanpa harus memuji dan saya objektif bahwa Jokowi ini sudah menjadi ideologi, Pak. Kalau dalam hal ekonomi namanya Jokonomics. Kalau bicara politiknya ideologi Jokowism. Ideologi Jokowi. Apa ideologinya? Ya tenang, santun, tidak reaktif, pro terhadap kalangan rakyat kecil, menyapa dan segala macamnya. Dan berani, Bang. Berani melakukan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan dilakukan orang lain. Orang-orang timur lah kalau bicara seperti itu. Orang-orang di 3T itu. Iya, karena gini, orang timur itu kan cenderung keras ya kan. Tapi ketemu Jokowi kok lembek gitu. Iya. Ya kenapa? Karena Pak Jokowi itu hati, disapa, senyum. hatinya betul. Ya memang tidak semua orang bisa senyum. Ada teman kita Wamen itu wajahnya begini terus. Saya sudah kritik, Bang. Samen senyum dong. Gak bisa saya, ini sudah begininya. Ya sudahlah, berarti takdirnya Samen begitu. Jadi harus Pak Jokowi itu senyumnya natural. Ada senyum yang natural itu dulu Pak Karwo. 2 periode. Pak Karwo. Iya. Mantan Gubernur Jawa Timur. Jawa Timur itu senyumnya natural banget. Natural. Ada orang yang sampai latihan seminggu untuk bisa senyum. Nah, memang dia sudah dari bawaan lahir itu orang yang bisa diterima kalangan. Memang sudah capture-nya ya atau prosesnya ini, historikalnya. Pak Jokowi itu apa sih kepentingan rakyat Jakarta seret dia dari Solo ke sini, menarik dia ke sini? Karena apa? Dia memiliki daya magnet. Rakyat Jakarta percaya bahwa akan terpilih. Saya kan orang Jatim jadi gak ikut-ikut kan pilkada DKI kan. Tapi kalau pilpres, saya juga sudah waktu nyalek itu berat ini melawan Jokowi ini. Iya, dalam hati. Karena magnet itu auranya ya. Iya. Kan akhirnya malah menang kan. Periode kedua, ya saya harus terlibat dalam pembangunan. Karena kalah dalam politik itu gak enak, Pak. Gak enak sebenarnya. Dan tidak terlibat dalam proses politik itu, ya bagi seorang politisi itu nggak enak lah. Makanya saya bergabung walaupun tidak harus di pemerintahan, cukup di lingkarannya aja. Itu pun sudah dapat sosial kapital. Kalau kemudian orang bilang, Bang, dulu pemilih Pak Jokowi itu pemilih emosional, bukan pemilih rasional. Saya malah rasional. Saya ini sarjana politik, Pak. Saya pendukung Prabowo Hatta. Pindah mendukung itu pemilih rasional saya. Dan saya Jawa Timur harusnya pilih yang tokoh NU misalnya, atau dari Muslim. Jokowi dituduh PKI. Saya tidak melihat itu. Bahkan saya bikin relawan koalisi relawan Muslim bersama Rafiq Al-Maun, tahu kan? Iya. Bersama Ton Abdillah. Dan ada junior-junior saya juga banyak. Sama Gusti Rahmat SMSI sekarang bersama Mas Guntur juga. Dan bisa dikatakan kalau orang relawan nih, saya kenal dua belah pihak. Prabowo saya kenal, Jokowi saya kenal, Jokowi yang kalangan Muslim saya kenal, kalangan Kristen, Nasrani, dari kalangan militer. Jadi saya wartawan jadi banyak bergaul dan paham peta kekuatan politik. Dan saya memiliki keilmuan politik, sarjana politik. Dan saya jurnalis sekarang. Ya sempat kuliah saya gagal di Universitas Wijaya Kusuma. Saya lulusan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. S2 pas itu 2018 saya berhenti. Dan sekarang baru masuk kuliah lagi nih. Sudah semester OTW semester 3. Nggak kerasa. Nah ini saya tugas sejarah ini. Tugas saya sejarah pribadi. Insya Allah bentar lagi magister ilmu politik. Dulu saya korbankan demi relawan ke Jakarta. Mendukung Pak Jokowi. Sekarang sudah tenang lah. Insya Allah ya doain besok bisa jadi dokter. Dan saya tetap akan mengkampanyekan bahwa Pak Jokowi itu dari sisi pertumbuhan ekonomi baik, personal brandingnya oke sebagai tokoh populis. Dari sisi kekuatan politik dia bagus. Dari sisi strateginya dia adalah merangkul dengan politik Jala Sutranya. Ini saya menilai ya. Mungkin dia tafsirannya beda. Tapi politik Jala Sutra itu dipakai pada zamannya Arya Wiraraja ketika mendukung Raden Wijaya. Membentuk kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dilanjutkan ke Hayam Wuruk. Hayam Wuruk diteruskan ke kerajaan Demak. Demak diteruskan ke Mataram kuno. Amangkurat 1 ke habis Sultan Agung. Terus pecah jadi 3. Pakubuwono, Hamengkubuwono sama Raden Mas Said Sambernyowo. Terjadi 3 faksi kan di Solo. Dan saya turunannya yang Raden Mas Said nih. Jadi kerajaan Sumenep itu masih ada hubungan dengan Solo. Pak Jokowi di Solo. Jadi keilmuan politik Jawa dia pasti baca lah.
Dia kan sarjana kehutanan. Pasti lebih bicara sejarah, antropologi. Bicara sejarah berarti bicara peta. Bisa sejarah hutan berarti bicara peta politik zaman Belanda. Bicara politik zaman Belanda pasti bicara politik zaman lampau. Pasti Pak Jokowi itu luas wawasan. Apalagi UGM kan. UGM. Literasinya udah luar biasa. Jadi seorang sarjana sastra atau kehutanan atau pasti dia belajar politik karena tokoh-tokoh politik banyak lahir di Jogja. Dan Pak Jokowi itu pintar menggunakan high politik. Jala Sutra itu apa? Merangkul lawan dengan jalanya. Jala Sutranya kan cepat robek, Pak. Padahal ikannya gede-gede. Ya. Bagaimana ikannya tidak berontak. Jadi jalannya nggak robek. Jalannya robek, airnya tidak keruh, dan Pak Jokowi bisa ngemong semua. Sekelas Pak Prabowo, partai-partai besar itu bisa dirangkul. Rival di 2 periode. Iya. Ada Erlangga Hartarto, ada Zulkifli yang sudah pentolan politik, ada tokoh ekonom Erlangga jadi ketua Golkar, dia bisa rangkul coba. Wah, itu istimewa banget. Tokoh-tokoh politik Wiranto, Nasdem, iya. Pak Surya awalnya kan, Oso ya, tunduk Pak. Tunduk apa Jokowi? Tapi tunduknya bukan karena ketakutan, kata rasa hormat, kagum. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah memberi rasa hormat lebih awal kepada mereka. Atau otomatis ya nggak enak lah. Kenapa? Kenapa ada rasa hormat? Karena Pak Jokowi tidak berkhianat. Gimana soal dengan PDIP? Pak Jokowi itu sebenarnya sudah punya rasa hormat kepada Bu Mega. Cuma karena Bu Mega ini terlalu reaksioner, membentur-benturkan Jokowi dengan kamu kalau bukan karena PDIP, kamu itu siapa? Ya kan Pak Jokowi ini manusia juga, Pak. Pasti ya udahlah Bu, kalau kamu kayak gitu, aku punya pilihan sendiri dah. Nanti gue disalahin terus. Akhirnya kan sekarang Pak Jokowi yang dulunya tokoh nasionalis PDIP, sekarang dia outstanding, menjadi diri sendiri, independen, menjadi tokoh nasionalis sendiri, dan itu berhasil. Bukan hanya sebagai tokoh presiden, tokoh dunia di G20, KTT Asia Afrika atau KTT atau di WHO. Pak Jokowi itu selalu diundang dan selalu hadir. Apalagi itu pas zamannya Obama kan. Dan Pak Jokowi berhasil gitu loh. Karena melihat potensi penduduk Indonesia yang sangat besar, 250 lebih. Ini kan pasar, Pak. Kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi itu kan ada 4 teorinya. Teori, pilarnya lah. Klasik ini David Ricardo, Adam Smith. Terus ada neoklasik, ada historical, dia lebih pada kelembagaan, ada Rostov, teorinya. Ada teori modern, pertumbuhan ekonomi modern. Pak Jokowi itu mampu membangun generasi muda. Salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern adalah menyiapkan generasi muda SDM unggul untuk Indonesia maju. Pak Jokowi 10 tahun lalu atau 5 tahun ke belakang menyiapkan SDM lewat KIP mahasiswa, lewat pelatihan tenaga kerja, dan life skill lainnya yang memang disiapkan. Salah satunya ada digitalisasi ekonomi. Hilirisasi digital dan inkubasi bisnis UMKM berbasis digital. Pak Jokowi itu mampu melakukan itu, dan dia menggunakan teori pertumbuhan modern itu menjadi basis politik dia ke depan. Jadi kalau banyak yang bilang gaya berpolitik Pak Jokowi itu ndesok, sebenarnya salah besar ini. Ya, kan ada yang berpikir gini, kayak kritik-kritik akademisi, kritik-kritik pakar pengamat tuh kan melihat Pak Jokowi itu tidak punya konsep yang visioner gitu loh, Bang. Gini. Mungkin karena mereka melihat kan gaya retorika orang berbeda-beda. Mereka menilai Pak Jokowi itu, mereka memandang sebelah mata. Itu dia. Padahal dia kan tidak tahu bahwa Pak Jokowi itu, dia nggak deso lah. Solo itu aja namanya kota madya, Pak. Dan dia berada di pinggiran bantaran Solo, sungai. Akhirnya pindah aja. Artinya dia sudah merasakan hidup metro di Solo. Karena poros kekuasaan di Jawa Tengah. Kalau Mataram kuno di Surakarta sama Jogja. Tapi kalau pusat kekuasaan Mataram baru di bawah Raden Mas Said, Pangeran Sambernyowo, itu Solo. Pusat kekuasaan politik. Di Penogoro berperang itu juga didukung oleh kelompok-kelompok kerajaan Solo. Didukung oleh Raja Semarang Suruh Adi Menggolo. Didukung Adipati Pringgoloyo yang akhirnya ditangkap oleh Belanda dan dapat suaka ke kerajaan Sumenep. Cuman Sumenep tidak mendukung secara langsung kepada Diponegoro. Karena mereka lebih independen ya. Perang politik kekuasaan Jawa kuno itu berawal dari Solo. Ya termasuk Imogiri, Boyolali, dan ya Solo Raya lah. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi itu hidup dengan tokoh-tokoh
yang ahli sejarah, pintar, bukan deso Pak. Iya, kalau yang itu kan mereka lihat kenapa harus masuk gorong-gorong, yang dikritik-kritik itu, langkah-langkah yang dianggap sebagai strategi populis gitu loh Bang. Terlalu, jadi mereka tidak melihat Pak Jokowi itu kalau berpidato aja misalnya, gagasan yang visioner dan dengan bungkusan bahasa yang luar biasa. Kalau Pak Jokowi kan emang iya ya, tapi langkah yang diambil kayak membangun Papua satu hari itu kan hal yang diimpikan pendiri bangsa. Tapi kayaknya Pak Jokowi yang bisa eksekusi. Pak Jokowi itu kan pengusaha, sudah kaya raya, sudah biasa ke Amerika, apalagi jadi wali kota setelah itu. Sebelum jadi wali kota dia sudah kaya, sudah pengusaha. Iya. Bukan berarti dia tidak bisa meledak-ledak. Beliau mampu sebagai filsafat Jawanya itu mikul dul mendem jero. Artikulasi politiknya dia tuangkan dalam praktek. Itu yang orang itu maksud saya. Turun ke bawah dan belum tentu bisa. Fauzi Bowo kemarin ketika melawan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Fauzi Bowo belum tentu Pak datang ke gorong-gorong. Malah saya ingat itu kampanyenya Fauzi Bowo malah datang ke diskotik. Padahal dia figur NU, pernah kan? Iya. Loh, ini kok calon gubernur datang ke diskotik. Salah satu blundernya Fauzi Bowo di masa kampanye itu. Kemarin saya ketemu Pak Nahrawi, Pak. Ya, saya bilang teman-teman kita Muslim banyak dukung Bapak loh. Oh ya, saya itu kerja siang malam, Pak. Kata Pak Nahrawi Ramli. Pak Fauzi Bowo itu jarang turun. Nggak bisa dia model Jokowi. Kalau saya bisa katanya. Turun ke sini. Saya ajak teman-teman jenderal saya, angkatan saya untuk mendukung kemenangan. Cuman kan saya akhirnya kan cuma wakil, kalah. Coba saya yang jadi kayak gubernurnya beda. Karena saya tipikalnya sama dengan Jokowi. Belusukan gitu. Belusukan. Saya ini satu kamar sama Prabowo kata dia. Dan tanya aja Pak Prabowo, bagaimana karakter saya? Kan beliau sekarang komisaris Jasa Marga dan saya Jasa Marga Relate Business. Jadi sering ketemu beliau dan diskusi Pak Nahrawi. Artinya apa? Saya tangkap dari pernyataan Pak Nahrawi. Memang ya seorang pemimpin tuh bukan berarti dia menegasikan Fauzi Bowo, tapi dia mengatakan karakternya sudah susah. Udah birokrat Pak, mau turun ke bawah menyapa, datang ke pasar-pasar bau sampah, bau busuk misalnya. Jokowi datang aja. Kenapa? Dia artikulasinya sudah enak karena dia sudah biasa ketemu tukang kayu. Yang orang yang jadi tukang kayu pahat itu pasti orang bawah. Pak Jokowi itu sebenarnya bukan tukang kayu, pengusaha tukang kayu. Bukan berarti dia mahat sendiri. Dia sudah ketemu orang tukang kayu, Pak. Berarti penghasilannya itu pasti di bawah UMR. Dan Pak Jokowi sudah biasa ketemu rakyat yang bawah. Terus ketemu supir yang ngangkut kayunya, ketemu sama orang hutan. Kayu kan hutan. Dia sudah tahu penderitaan rakyat. Apalagi di Solo, dia bangun kegiatan yang berbasis UKM. PKL yang bandel dia sapa, pindah. Kan nggak ada kerusuhan. Kalau Kang Deddy turun dengan marah-marah. Iya. Jokowi cukup dengan gitu. Lulu suruh pindah tanpa gejolak. Kang Deddy ngusir PKL atau orang bantaran kali. Waduh sampai uratnya segini. Kasihan juga dia lama-lama stroke loh. Kalau Pak Deddy suka marah-marah. Hipertensi nanti. Iya, saya sarankan. Saya baca Pak Jokowi itu waktu masih di Solo itu Bang, di media-media bagaimana dia langsung ke sawah bawa bantuan apa segala macam itu. Itu waktu dia wali kota. Ya itu mungkin waktu itulah dia mulai dibesut untuk ke Jakarta. Tapi menurut kesaksian warga waktu itu ya, saya baca di koran-koran itu mengatakan bahwa emang ini karakter dia bukan karena dibuat-buat. Emang dia mau turun. Itu apa? Political behavior lah teorinya. Dan itu kan sangat cocok dengan kultur kita di desa kan Bang. Ya, mikul dur mendem jero. Itu artinya kita itu harus menghormati begini, harus santun, pakai unggah-ungguh, tata krama. Kalau dalam bahasa Jawa, filsafat Jawa begitu. Sama lah di Madura juga begitu. Bahasanya sama kayak kalau Jawa boten, kalau di Madura Sumenep punten, kalau di Jawa enggih. Kalau Madura enggih. Sama sebenarnya antara Nusantara ini sebenarnya sudah punya bahasa dan budaya yang adiluhung. Dan Pak Jokowi itu mampu lahir dari kekuatan rakyat kecil, representasi rakyat kecil, representasi UMKM, representasi pengusaha bawah, dan dia melejit Pak. Dia seperti anak panah, ditarik sekali dilepas terbang. Nggak ada yang nyangka. Survei itu Pak saya ingat tuh 2015, 2016, 17
Nggak ada, cek aja. Nggak ada survei yang bisa mengalahkan Prabowo. Yang ada Prabowo, ARB, Mega. Prabowo, ARB, Mega. Prabowo kan, ya kan? Kan itu sudah apa ya? Setelah SBY kan? Setelah SBY. Pasca 2014 kan? 2009. 2009. Ya, 2009. Ya, 2009, 2010 itu survei itu saya lihat di liputan6.com. Itu kalau nggak Prabowo ya ARB, Mega. Ada Mahfud. Itu Jokowi itu politik semua itu. Jokowi belum muncul, Pak. Jokowi muncul itu 2013, 2012. Ya. Dia muncul menjadi kekuatan yang disurvei mengalahkan tokoh-tokoh kayak Mahfud MD, Caimin, Hatta Rajasa, Sulhas, Airlangga, waktu itu ya Luhut. Masuk Prabowo. Awalnya kalah, tapi pelan-pelan. Jadi pertumbuhannya Pak Jokowi itu disurvei, saya ingat. Survei itu kan sebenarnya bukan soal besar kalah menang, tapi soal presisi, akurasi, dan grafik. Grafiknya naik. Konsisten naiknya. Konsisten. Enggak. Dan sampai sekarang disurvei, tokoh populer Prabowo aja kalah sampai detik ini. Kalah survei popularitasnya dengan Pak Jokowi. Di media lebih banyak bicara Jokowi, terlepas konflik ya dengan Roy. Masih lebih diperbincangkan. Baik di podcast, karena Jokowi jadi tokoh bukan hanya dominan tapi determinan, penentu. Terhadap bandul politik, terhadap kekuatan politik. Makanya orang asik bicara Jokowi. Buktinya 2024 itulah, Bang. Iya kan? Saya anggap Jokowi itu Ratu Adil, dan dia bukan kingmaker lagi, dia Ratu Adil. Di Jawa itu dulu ada Soekarno dianggap Ratu Adil. Sebelum Soekarno itu ada ya Pangeran Sudirman, 5 Jenderal Sudirman. Ada juga Cokro Aminoto. Ada juga Diponegoro. Itu figur-figur yang dianggap sebagai Ratu Adil. Ya Jawa kan masih mistis, menyanjung. Terlepas dari itu, tetapi Ratu Adil itu bukan berarti dia itu secara feodal atau secara mistis itu klinik, bukan. Tetapi dia mewakili roh aspirasi, keinginan, harapan banyak orang tentang sebuah situasi yang lebih baik. Mungkin di Pak Jokowi bedanya dengan SBY. Kalau SBY itu kan masih mau jadi ketua partai. Pak Jokowi nggak mau jadi ketua partai. Nggak mau merebut PDIP, Golkar, nggak mau. Dia netral. Dia menjadi titik nol yang bisa ketemu dengan banyak pihak. Titik tengah. Di mana bandul bisa ke kiri, ke kanan. Kalau lagi tenang di tengah. Luar biasa. Luar biasa. Dan ya dukungan terhadap Pak Prabowo kuat itu, salah satunya menteri-menterinya juga banyak dari Jokowi. Pratikno, ada banyak lah, nggak bisa saya sebut ya, termasuk PSI, termasuk dari PAN, termasuk Erick Thohir itu kan orangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Dan itu yang membuat orang semacam ada ketakutan ketika Pak Prabowo tetap. Ya nggak perlu takut, Pak, nggak perlu takut. Wong Prabowo aja pernah jadi menterinya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi nggak pernah takut terhadap Prabowo. Orang-orang yang dari luar ini loh, Gus, yang makanya saya jelaskan, berusaha menggosok-gosok. Makanya saya jelaskan, sekelas Prabowo aja tidak pernah takut terhadap Jokowi. Artinya dia bersahabat, bahkan mau sami'na wa ta'na. Ya Pak Jokowi, saya siap jadi menhan Anda 5 tahun, tidak ada friksi, tidak ada konflik, dan berakhir dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2024 masih 5%-an. Padahal Pak Jokowi udah dihantam isu. Dihantam waktu itu resesi sedikit, itu COVID. Oh iya, COVID. Tapi pertumbuhannya masih 4,9%. Habis itu naik 5,02. Ya, kita berterima kasih juga lah sama Pak Airlangga ya, sebagai tokoh ekonominya, sama Sri Mulyani. Karena Pak Jokowi itu full delegation. Sama dengan Prabowo sebenarnya. Ketika beri amanah 100%, Luhut 100%. Bahlil dikasih kepercayaan 100%. Erick Thohir dikasih kepercayaan. Sri Mulyani, dia nggak pernah intervensi sekalipun. Si Nadiem juga. 100% dengan anggaran yang luar biasa itu ya. Tapi begitu dia melenceng, ya tanggung jawab Anda dong. Bukan saya, karena saya tidak. Ini jawaban untuk tuduhan-tuduhan Tom Lembong nunjuk Jokowi, Nadiem nunjuk Jokowi, Menteri Agama nunjuk Jokowi. Ya, korupsi itu kan ada 2, Pak. Penyalahgunaan kekuasaan, bisa juga suap, menyuap, gratifikasi, atau memperkaya orang. Kan nggak ada mereka memperkaya Jokowi. Emang ada uang Nadiem masuk ke Jokowi? Ya kalau Nadiem nyumbang kampanye,
Ya biasa pengusaha, saya juga nyumbang kok. Banyak pengusaha konglomerat juga banyak. Biasa ya memang Pak Prabowo gak menerima sumbangan dari tokoh-tokoh. Kan sudah diatur masalah dana kampanye. Betul. Ketika Jokowi jadi presiden itu dia clear Pak, tidak ada dugaan-dugaan korupsi, tidak ada KKN suap menyuap, bersih. Malah dia kasih kewenangan, tapi begitu Anda gagal ya ditarik, kan banyak juga yang dipecat. Yeah. Yang salah omong kayak dulu siapa orang Nasdem itu, Tejo Edi. Sebagai Menko Polkam bukan malah bikin tenang, malah bikin rusuh. Menteri Agama Fahru Rozi bicara agama malah di luar konteks. Akhirnya ya dipecat juga kan. Ya ditarik mandatnya. Tapi itu juga emang pilihan yang cukup bikin kita kaget dulu ya ketika taruh Fahru Rozi kan dia. Karena politik ini kan ada sharing power Pak. Musyawarah mufakat lah. Kalau kita sebut koalisi kan perlu dibagi. Perlu apa istilahnya sharing lah. Ya kan Pak Jokowi. Tapi kalau begitu Anda gagal ya mundur dong. Reward and punishment. Jelas itu ya. Jelas. Pak Prabowo juga melakukan itu. Sekarang BGN kasih kewenangan penuh, habis itu ditarik kalau dia nggak mampu. Noel misalnya, kawan kita, sahabat kita terlibat suap menyuap, ya makanya kita harus seorang aktivis Pak, harus kalau bisa harus kaya dalam tanda dulu baru. Ya, kayak saya ini masuk di politik punya dasar, saya media, jurnalis, saya juga UMKM. Kenapa? Saya supaya pundi-pundi uang harian ada. Begitu saya jadi pejabat, saya nggak korupsi, masuk dalam sistem kekuasaan. Ketika saya jadi komisaris BUMN, banyak orang datang, pengusaha Pak saya menjanji dan mengiming-imingkan. Saya bilang Prabowo dan Pak Jokowi tidak mengajari saya begitu. Kalau saya bantu Anda, oke lah saya bantu. Saya kenalin apa, nggak perlu saya dapat sesuatu. Dan kalau ini saya amini, saya sepakat karena saya ketemu beberapa relawan Pak Jokowi juga, kita ngobrol, relawan Pak Jokowi, Pak Prabowo, ya kita ngobrol. Saya tidak menangkap ambisi yang sangat besar di situ. Kalau dikasih kepercayaan, ayo, tapi nggak yang. Iya, saya ini nggak pernah ngajuin Pak. Iya. Nggak tahu dipanggil nggak aja. Dikasih ribut gitu, Saya dipanggil aja masuk di komisaris BUMN related bisnis. Ya saya nonaktif lah di Partai PAN dan saya mengabdi, berjuang bagaimana RKAP pertumbuhan perusahaan bisa tumbuh. Ya mengabdi, mengawasi, kan ini ditunjuk berdasarkan kapasitas dan kapabilitas sesuai. Kalau saya di Jasa Marga Bisnis misal, kan bicara bisnis UMKM bidang saya, bicara advertising, fiber optik, telekomunikasi, bidang saya media, digitalisasi. Ya berarti sebagaimana yang dikatakan Pak Doni Oskaria bahwa para komisaris dan direksi sudah melewati asesmen yang tepat, seleksi yang tepat. Dan ya sudah saya mengabdi di situ. Karena saya ditunjuk bukan memilih. Ditunjuk ya sudah kita lakukan dan kita jaga benar amanah ini. Jangan macam-macam. Caranya apa? Ya godaan pasti ada lah. Ya caranya kita harus udah kaya lah sebelumnya. Maksudnya kaya itu artinya punya penghasilan jelas bulanan. Gini, orang-orang yang korupsi itu kan gini. Orang yang hidupnya tidak tuntas dengan dirinya sebenarnya. Belum selesai dengan diri. Maka dia butuh validasi, mobil yang bagus, ini yang bagus. Kalau saya kan sudah pengusaha dari dulu. Jatuh bangun lah jadi pengusaha UMKM. Ya beli mobil ya gak kredit Pak, cash dus lah istilahnya kan. Dan kita politik juga, nyalek saya sudah 5 kali. Itu berapa duit Pak? Tapi yang nggak miskin. Kenapa? Karena kita nggak makan di politik. Kita profesional. Kalau kita makan di politik, maka kita akhirnya cari uang untuk membesar biaya politik. Kita malah terbalik. Kita kan nyumbang nih. Jadi relawan saya bikin festival film, melukis Jokowi, mengorganisir 20 pelukis mah nggak pakai duit. Mengorganisir relawan keliling Indonesia, pertemuan, konsolidasi, makan. Restoran mana yang nggak pernah saya datangi di Jakarta? Apa nggak mahal? Pakai duit pribadi lah. Ya saya nggak bilang banyak. Mungkin yang lebih banyak dari saya ada. Artinya kalau di politik harus kuat secara ekonomi, harus jadi pengusaha. Ya karena kosnya gede, itu aja ya kan. Iya. Kalau masuk untuk nyari duit di politik celaka. Iya, saya nyalek tuh 99, tapi masih muda kan, PRD Partai Rakyat Demokratik. 2024 saya karena fokus kuliah, saya cuma pemantau pemilu aja. 2009 saya nyalek di Partai Matahari Bangsa, bahkan saya ini jadi ketua Jawa Timur, membiayai Partai Matahari Bangsa dari nol. Itu duit Pak. Usia saya masih 26, 29. Di usia segitu pun saya sudah cari duit bagaimana membesarkan partai. Nggak ada mental kita korupsi. Yang ada kita berbisnis, cari proyek ke pemerintah yang baik, yang benar. 2014 caleg DPR RI PAN.
Tanya apakah Pak Hatta Rajasa saya ngasih? Nggak ada lah. Kita keluar duit banyak itu. DPR RI Pak, tiketnya Surabaya Jakarta aja berapa coba? Konsolidasi, pelatihan, pengerahan massa. Memang logistik dibantu kaos. Ngangkutnya apa nggak duit? Siap. Pergian pertemuan 2019 saya caleg PSI Madura nomor 1. Apa nggak duit juga? Ya walaupun nggak banyak, saya lebih fokus ke relawannya. Tapi saya kan masih keluar duit walaupun Surabaya Madura waktu itu. Oke. Intinya masuk politik itu jangan. Sekarang saya nyalon di PAN kemarin 2024. Suara saya sudah ribuan di hari pertama dan kedua. Bahkan pada saat live quick count hari pertama ini demi Allah, suara saya lebih tinggi dari Lula Kamal dan Uya Kuya, Pak. Oh iya lah. Saingan ya, Gus ya itu. Hari pertama ini, malam pertama. Iya. Cuman hari kedua sudah geser peringkat 3. Setelah itu saya sudah yakin lah yang menang Uya Kuya. Alhamdulillah saya menjadi fondasi dari PAN 0 menjadi 1 kursi. Jadi suara saya ribuan ini, ya kurang lebih ribuan lah saya sebut, mungkin 10.000 atau berapa, atau 12.000 saya kurang cek, tapi saya banyak lah didukung para relawan. Itu menjadi kursi akhirnya, menjadi tambahan kepada Uya Kuya, tambahan terhadap Lula Kamal juga kalau dia yang jadi. Itu kan uang. Saya nggak pernah dibantu oleh PAN. Mungkin pernah dibantu secara pribadi ya sama Pak Zul mungkin, tapi nggak banyak. Oke, Bang, kita campur-campur nih ngomongnya. Tapi balik lagi tadi ke ini kan bagian dari pengalaman Gus, bagaimana merasakan dekat dengan Pak Jokowi itu kan. Nah, sekarang pertanyaan orang kan, Bang, Pak Jokowi itu udah nggak ada di struktur kekuasaan, nggak punya partai pula ya kan. Jadi dia ini saya minum dulu. Iya. Dalam Petitah Dalang itu dia sudah jadi abioso, orang yang dituakan. Dia sudah bukan lagi, misalnya dalam Petitah Dalang itu ada Pandawa, Kurawa, Bima. Mereka sudah bertarung kan, Pandawa sama Kurawa, Bima sama Sena bertengkar lah. Jokowi levelnya udah bukan di sini, Pak. Bukan lagi orang yang bertengkar di sini. Di Petitah Dalang atau ke Hindu ya, Jawa lah. Itu kan wayangnya kan. Ya abioso. Jadi majelis tinggi lah, Dewan Suro, orang yang disepuh lah, tokoh bangsa bahkan tokoh dunia. Yang kalaupun terlibat ya wajar lah dia keliling membantu anaknya. Sekedar itu aja, itu pun hanya hiburan aja. Kan dia udah pensiun. Toko abioso atau abiasa ini. Kalau Jawa sebut O ya. Sebagian sudah bahasa kuno Jawa itu kan A. Bahasa barunya abio. Abioso. Setelah Islam masuk itu ya, Bang ya. Ya, jadi Jokowi ini itu figurnya abioso. Dia sudah dituakan, bapak bangsa. Walaupun seharusnya yang jadi bapak bangsa harusnya terbalik Prabowo, cuman Prabowo baru terpilihnya sekarang. Ya nunggulah Prabowo 2 periode nanti yakin ya. Berarti Bang, ini dikit aja sebenarnya. Iya. Kan kemarin sempat mau ditarik jadi Dewan Penasihat apa tuh? Siapa? Pak Jokowi. Oh, Watimpres. Dewan Pertimbangan Presiden kan. Dan beliau nolak kan? Menolak lah. Mungkin karena itu aku udah. Ya dia kan sudah. Saya abioso. Apa sih abioso aja? Ya levelnya sudah di luhung. Oke. Apalagi yang bisa dicari? Itu pun sudah berada di titik yang tinggi dan sudah istirahat, masih aja dikejar-kejar. Sekarang kayak kalau dulu ada orang Solo yang gondrong, siapa yang ngelaporin Jokowi yang bikin buku itu kan sudah ditahan tuh. Siapa namanya? Bambang Tri bukan? Ya, Bambang Tri. Yang gondrong itu. Kan sudah ditahan tuh. Dia kenapa kelompoknya Egy Sujana dulu Roy Suryo sekarang Rafli Harun, bahkan Rafli Harun itu munafik, Pak, sudah jadi komisaris BRI di zaman Jokowi, dia pendukung Jokowi. Kenapa Anda tidak mempersoalkan Jokowi di zaman itu? 2 kali ya Rafli ya, jadi Pelindo, sempat Pelindo kan. Terserah lah, yang pasti dia pernah tercatat orang Jokowi. Terus dia sekarang nyerang Jokowi. Anda ini meruntuhkan diri sendiri, kewibawaan Anda. Saya sebenarnya orang yang sangat kagum terhadap Refli Muda, Tata Negara. Kok dia sekarang jadi kerdil karena salah bergaul, Pak? Makanya ada istilah manjalis janis. Dekat dengan minyak wangi, ikut wangi. Dekat dengan sampah ya jadi sampah, Pak. Karena dia salah bergaul menurut saya. Aduh, Rafli. Roy Suryo, kalau mau memang menggugat Jokowi, kenapa nggak dulu baru sekarang? Apa karena kalian ini sudah runtuh? Udah kering, nggak ada kerjaan bahasanya. Harus nyerang Jokowi sehingga Anda ini mau tampil gitu. Terlalu kerdil menurut saya. Saya sangat menyayangkan. Kita aja yang nggak ada
yang tidak pernah terlibat di pemerintahan zaman Jokowi 10 tahun, ya paling kalau menikmati sosial kapital aja. Itu menyayangkan ada orang-orangnya mantan Jokowi nyerang. Ada siapa? Evi Bule siapa? Novi Bule ya? Novi Bule. Iya. Itu di PDIP. Iya kan dia pendukung Jokowi dulu. Bahkan mulai 2013. Sekarang ya Guntur Romli. Ada lagi sekarang Saiful Jarod. Oh, Saiful Jarod Hidayat. Kok bisa bicara ijazah tunjukkan. Bahkan ke JK pun bicara ijazah. Wah, padahal dia adalah wapres yang berada di kelompoknya Jokowi. Kok mempersoalkan ijazah hari ini? Sangat menyayangkan saya sebenarnya. Kalau mungkin Bambang Tri, Roy Suryo atau siapalah, mereka sudah oposisi. Tapi Roy juga kan sempat, Bang. Dia yang pendukung Jokowi. Waktu mobil SMK itu kan Roy yang katanya nyetir dari Solo ke Jakarta itu. Iya, berarti kan dia pendukung Jokowi. Kenapa Anda tidak menggugat Jokowi itu dulu gitu? Ya. Sebenarnya kan kita itu, publik itu tidak mau mencap mereka ini kaum sakit hati. Tapi makin lama orang akhirnya... Makanya saya sayangkan gitu. Saya sayangkan. Kenapa gitu loh? Kenapa? Saya itu yang membuat saya malah jadi senang sama Jokowi. Kenapa sih orang ini dulu Lanyala nyerang ini komunis, bikin majalah disebar. Kok saking takutnya akan magnet kebesaran Jokowi. Ya akhirnya blunder lah orang nyerang Jokowi. Malah akhirnya kita jadi bagus ya Jokowi tenang diserang itu. Ya ngapain kita dukung para orang-orang nggak jelas ya kan? Yang hanya kepentingan sesaat. Jokowi kepentingan bangsa, Pak. Jadi saya sangat menyayangkan, terutama Refli Harun ya. Aduh, banyak orang-orang terdidik juga yang ikut mendukung di situ, Bang. Pak Ugro aja misalnya, Wakapolri itu kasihan. Ya disayangkan, bukan kasihan sih. Iya, disayangkan. Disayangkan banget. Ya malah terjebak pada pusaran panggung politik. Ya. Mungkin dia nggak tuntas berada dalam politiknya atau dalam karirnya. Di pusaran kekuasaan, Bang. Iya. Kalau politik kan sebenarnya positif politik. Iya. Tapi orang-orang yang memaknai ada dalam politik itu sebagai politik bagian kan dari etik, Pak. Pusaran kekuasaan. Iya. Politik itu etika sebenarnya. Betul. Kita ini dalam orang Madura kuno ya, orang tua itu mengatakan gitu. Sebenarnya jangan lihat pukulan kita sendiri atau pentungan kita sendiri. Lihat juga kekuatan pukulannya orang. Kalau enggak dia akan mentung kita. Harus diukur. Kalau kita mau serang orang itu harus terukur, Pak. Kalau enggak dia jadi bumerang. Baca juga kekuatan lawan gitu maksudnya. Betul. Akhirnya apa? Mereka sudah terjebak. Ya, saran saya satu. Ketika Pak Jokowi sudah melapor, saya komentar di media-media mainstream. Kalian Roy, siapa satunya yang sudah minta maaf? Rismon minta maaf lah. Insya Allah Pak Jokowi akan maafkan dan selesai. Alhamdulillah Rismon minta maaf. Yang lainnya belum. Nggak, yang lain belum. Minta maaf aja. Mereka sudah kadung malu, Pak. Terlalu intens. Ini seperti ini nih. Ini aja cerita nih. Ada cerita. Ini guyonan aja. Ada tokoh relawan pendukung Prabowo atau Jokowi. Udah kadung berkorban nama Prabowo Jokowi siang malam. Terus dia ditegur sama tetangganya. Kamu bela-bela ini apa? Komisaris kayak atau jadi apa? Akhirnya apa? Dia ambisi bagaimana jadi pejabat di pemerintahan. Serang lagi Prabowo. Enggak, ya bisa saja akhirnya serang Prabowo lagi supaya didengar. Jadi apa ya? Itu kadang dia menjadi seorang politisi itu harus kupingnya tebal, jangan tipis. Oke. Mungkin dia tipis si Roy Suryo itu. Kamu ini sudah pernah menteri dukung. Roy, kamu udah gak jadi pejabat. Jabat apa kamu misalnya? Pak Refli Harun misalnya. Mungkin dia terkena provokasi orang, kupingnya tipis. Akhirnya jadi malah pembenci Jokowi. Atau pembenci Prabowo. Makin terperosok malah. Makin terperosok. Ya ketika kita, kayak saya dulu dekat dengan Erick Thohir. Jadi relawan Erick Thohir. Bikin relawan Erick Thohir Etor namanya. Bikin lagi Erick Thohir Mania. Di komunitasnya Forum Akhlak Indonesia. Kamu dukung Erick Thohir dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa. Kan kamu keluar duit sendiri ini. Ya nggak apa-apa, minimal saya kenal akrab, sosial kapital. Nggak harus dapat jabatan. Wah, kalau saya tipis, saya marah bisa malah nyerang Erick kan. Biar dikasih jatah gitu. Ya, saya pakai alasan saya mau nyalek lah. Tapi banyak relawan yang pakai gaya begitu, Bang. Saya bilang nggak mau jadi komisaris karena saya mau nyalek dulu, tanggung juga setahun kan, aku bilang gitu. Jadi kita balas dengan cara cantik. Kalau di Prabowo malah kamu nggak jadi komisaris, nggak jadi pejabat atau jadi wamen. Yang dukung saya memang banyak jadi wamen. Di WA seliweran.
usulkan Gusdin, wakil tenaga kerja, wakil menteri UMKM, karena saya bicara UMKM, wakil koperasi. Waktu itu kan koperasi dan UMKM menjadi satu. Saya diem aja, padahal saya kan diusulkan, nggak pernah menuntut. Tahu-tahu dipanggil. Ya itu dari rezeki saya. Saya nggak pernah berharap sesuatu di politik ini. Karena apa? Saya sudah keluar. Begitu saya keluar, jangan pernah saya tagih. Begitu Anda beramal, ditarik, nggak, itu dosanya 2 kali lipat, Pak. Anda bantu orang, nggak ikhlas, nggak ngambil ikhlas, lagi. diambil lagi, kan sama itu. Dosa. Ya kan? Atau kita punya pacar atau istri, kita belanjain, terus kita tarik lagi karena sudah putus gitu. Itu kan bucengli kata orangnya. Bucengli kata orang Cina itu. Nggak benar lah. Ya harus komit dong. Uang kan bisa dicari. Harga diri itu, kalau orang Madura bilang lebih baik putih tulang, artinya lebih baik mati daripada putih mata nggak punya malu. Iya kan? Matanya putih, jadi malu mau ditaruh di mana? Jadi kalau sudah berkorban jangan ditanya. Ikhlas saja masuk politik. Oke. Ke keluarga begini, ke teman jangan pernah menagih-nagih, jangan ngucing katanya, meong-meong, jangan, nggak boleh itu. Ngoceng kata bahasa Maduranya, jangan ngucing. Jadi berjuang itu, saya menyayangkan intelektual itu. Padahal ya, kalau masuk pemerintahan itu banyak, Pak. Bisa jadi pengusaha, bikin PT, masukkan perkenalan. Kan kementerian banyak. Atau taruhlah gak usah masuk, Gus. Misalnya orang yang bersangkutan itu udahlah saya nggak sevisi misi lagi sama lu, gue pindah jalan ya. Tapi nggak harus gonggong-gonggong yang menyerang seperti sekarang yang mereka lakukan itu loh. Ya mereka haus. Kelihatan sekali. Mereka krisis eksistensi. Ya, krisis eksistensi. Jadi akhirnya dan merasa punya ekspektasi terhadap masuk dalam kekuasaan, tapi tidak jadi bagian. Nah itu yang bikin. Ya serang Jokowi jangan pribadi lah programnya. Misalnya programnya, atau serang Pak Prabowo bukan karena dia pribadinya, oposisi aja. Toh kita juga di dalam pemerintahan ini, pendukung pemerintah kalau ada salah kita kritik juga. Betul. Misalnya kita kritik Pak Jokowi, Pak hati-hati terjadi resesi ekonomi. Kita sampaikan, tolong perkuat UMKM, tolong perkuat ekonomi kerakyatan. Akhirnya apa? Didengar, ya dia perkuat, keluarkan KUR, keluarkan bantuan, keluarkan inkubasi bisnis ke rakyat kecil. Ya supaya ketika dolar naik turun, goyang, ekonomi masih bagus lah. Sampai tingkat dasar. Iya, bolehlah ekonomi makro gonjang-ganjing, tapi rakyat tidak kelaparan. Betul. Iya, nggak masalah. Oke.